Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG yang hari ini malah terkoreksi ke harga 6.920 0,21%. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 7,8 triliun. Berarti transaksi hari ini cukup sepi dan ternyata tutupannya di 6.926. Berarti naik 6 poin dan langsung saja ke teknikalnya. IHSG belum kemana-mana. Yang perkiraan saya minggu ini bisa tembus 7.000 gagal. Ya, high-nya minggu ini tuh ada di 6986. Habis itu turun. Tapi dia masih di atas tutupannya berapa tadi? Di 6926 ya. Berarti masih di atas 6920 ya. Semoga aman. Semoga minggu depan dah kembali rebound ya. Kelihatannya IHSG ini susah naik ya. Kenapa? Buying power kecil terlihat dari saham-saham yang naik hari kemarin, hari ini turun. Ada yang kena profit taking, ada yang memang satu hari candle merah, satu hari candle hijau. Jadi memang gak ada kekuatan. Big Bang tadi juga kayaknya gak kemana-mana kan. Nah sempat naik sesi pertama tapi kemudian melorot juga, akhirnya tertekan dan terkoreksi. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya ada inside bar atau candle hammer terbalik. Dan ekor panjang memang dia membentuk higher low tapi nggak membentuk higher high. Berarti dia membentuk lower high lagi selama 4 minggu. Jadi perlu hati-hatilah ya. Yang penting fokus saja ke saham-sahamnya. Kalau memang harus stop loss dulu atau pakai strategi average down bisa juga ya. Lihat minggu depan memang konfirmasinya lagi ya. Kalau minggu depan jebol 6.900 kemungkinan sih ya udah Oktober bisa gagal uptrend. Karena kalau dilihat Oktober dia koreksi 0,28%. Kalau melanjutkan koreksi lagi berarti ada peluang koreksinya itu bisa ke 6.826. Yang penting jangan jebol 6.800 ya. Kalau misalnya Oktober koreksi lanjutan nggak masalah sebenarnya ya. Awal November mungkin baru nge-swing atas, atau kelihatannya kalau memang nggak ada sentimen yang cukup kuat di market global atau di makro, ya kemungkinan seperti ini pergerakan IHSG. Kalau dilihat dari time frame bulanan ya, konsolidasi di range 6.826, semoga itu jadi support, dan resistennya 6.980, tektok area ini. Jadi kemungkinan besar kalau minggu depan IHSG jebol 6.900 berarti IHSG ke bawah. Oktober mungkin koreksi lagi, jadi candlenya seperti ini. Nah ya, candle seperti ini, dan baru November dia candle hijau lagi. Dan ya kalaupun memang momentumnya bisa Windows dressing, mungkin di akhir atau pertengahan November ya. Misalnya memang skenario-nya Oktober IHSG koreksi yang cukup dalam ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.700, terkoreksi 0,37%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF juga ya kemungkinan 6.600 akan dijaga, dan ya sama konsolidasi. Terlihat juga dia koreksi volume kecil. Jadi saat IHSG konsolidasi bisa dilirik itu saham-saham consumer good ya, yang defensif, atau KLBF, Sido dari sektor farmasinya ya. Dan ya beli di support, jual dekat resisten gitu aja, ditektokin aja ya. Belum saatnya naik juga nih, kayaknya mencoba rebound kemarin. Minggu ini gagal bertahan di atas EMA 200. Berarti ada potensi ke arah support dulu baru rebound lagi ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya, nah seperti itu kan, satu candle hijau, satu candle merah. Terlihat dari 4 minggu terakhir, tapi volume besar. Mungkin memang ada yang ditunggu. Jadi mungkin sampai akhir bulan konsolidasi aja. Konsolidasi, support resistennya 6.900, supportnya 6.600, berarti 300 poin. Ya lumayan, dapat 4 sampai 4,5% lah. Ya segitu-gitu ya lumayan ditektokin seperti itu ya. Untuk INDF aman. INDF kalau Bapak Ibu ada yang beli di 6.800, tinggal average down aja di 6.600. Mepetin aja. Kalau misalnya di luar plan dan jebol, tinggal Bapak Ibu tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube
pilih yang pro trader untuk melihat videonya. Nah, di situ ada caranya Bapak Ibu bagaimana strategi average down kalau misalnya di luar plan. Seperti itu. Untuk NDF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup DG 10.875 terkoreksi 0,91%. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP juga terlihat ya, dia gagal dan ini gambaran saya waktu itu kalau dia memang gagal mungkin dia akan menguji EMA 200-nya dan sepertinya 11.000 ini nggak ada ngaruhnya ya. Jadi kemungkinan besar seperti ini gambarannya. Gambar ulang. Ini untuk tren jangka pendeknya kelihatan ya. Supportnya 10.600, 10.550 dan resistennya di sekitaran 11.800. Lumayan tektokannya 10% nih kalau dapat ya. Atau nggak usah jauh-jauh dari 5% aja lumayan dari 10.600 sampai 11.000 sampai 11.200 ini juga bisa. Resisten minor. Nah, bisa seperti itu pergerakannya ya. Jadi ideal nggak sih beli di bawah ya boleh. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan volume meningkat dan kelihatannya sih bukan seller yang kuat untuk dorong turun. Sepertinya akan tetap bertahan di atas 10.600 untuk ICBP. Kalau dilihat dari time frame mingguan ya, satu candle merah, satu candle hijau. Berarti itu indikasinya konsolidasi. Jadi sekarang dia disupport, minggu depan potensi mencoba rebound. Seperti itu aja untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup DG 3.650 menguat 0,5%. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR juga seperti ini gambarannya dihapus saja. Kita udah terlihat support resisten yang dibuatnya untuk tren jangka pendeknya itu 3.800 3.830 itu resisten ya. Ini sama kalau Bapak Ibu mau ya main-main pendek aja dulu. 3.500 beli, gagal bertahan di atas itu stop loss aja. Jadi kalau besok Senin dia koreksi ke bawah yang cukup dalam ya kesempatan beli di 3.500. Nanti dia naik jual di resisten gitu-gitu aja. Coba kalau ini kan dilihat dari time frame weekly-nya. Lihat time frame weekly-nya satu hari candle merah, satu hari candle hijau. Ya itu terlihat konsolidasi. Kalau di time frame daily memang ada perlawanan. Cuman ya takutnya sih tiba-tiba dibuang. Ya ini harga tengah-tengah ya seperti apa Bapak Ibu strateginya aja. UNPR. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Kalau mau bagus UNPR lebih menarik, risknya kecil ya, di bawah 3.600 belinya sampai 3.500 itu menarik untuk beli. Naik jual itu aja. Ya, untuk UNPR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup DG 855 menguat 0,58%. Langsung saja ke teknikalnya, ini saya gambar ulang aja ini. Kelihatan dia sudah mulai konsolidasi. Nah, berarti supportnya tuh 855 845 nih jadi support. Resistennya 880. Berarti sekitar 30 sampai 35 poin naik turunnya. Dan kalau dilihat dari time frame mingguan, wah ini ada candle seperti tray black crow 3 minggu terus turun, lemah tapi volume lumayan meningkat. Cuman ya bisa jadi ini volume buying power kan. Bisa jadi minggu depan ada candle hijau. Sudah 3 kali merah. Ya secara psikologis ada berpeluang candle hijau. Dan risknya kecil kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 8450. Kalau dia tutup di bawah itu tinggalin aja. Maksimal 3-4% stop lossnya, tapi ini disclaimer. Kalau dia nge-swing atas ya potensinya 880, 890, 900 untuk HMSP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 25.025 menguat 0,1%. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM ya sampai 25.500 dari bawah ya lumayan. Ya beli di support, jual resisten. 5% dapat seminggu. Lumayan. Ya seperti itu aja. Ditektokin aja. Jangan beli harga sekarang kalau menurut saya. Takutnya sih naik sebentar terus di Bapak Ibu digocek. Naik sedikit sell candle hijau. Senin Selasanya merah. Kan bisa seperti itu. Karena terlihat juga naik-naiknya ini naik-naik antara mau naik beneran apa ya tiba-tiba nanti ada aja dibuang. Itu kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya. Kurang oke. Kalau dilihat dari time frame daily, nah kan memang di atas EMA 200 bisa jadi ya ini pola ascending triangle. Cuman harga sekarang ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja, misalnya takut ketinggalan kan. Siapa tahu besok dia Senin breakout 25.500. Ya bisa pakai strategi kalau mau beli ya tinggal average down kalau dia gagal. Sekiranya average Bapak Ibu itu bisa di bawah 24.500.
Jadi kalau dia naik ke 25.500, Bapak Ibu bisa dapat profit lumayan lah 3-4%. Seperti itu ya. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di 2.590 terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor harusnya sih bertahan. Saya ada beli Mayor 2.670 sampai 2.650 itu saya cicil dan sekarang average-nya di 2.640. Dan sekarang floating loss masih ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, kalau saya lihat kemungkinan besar retest saja ya. Minggu ini merah terus, dia mencoba naik gagal terus. Kalau dilihat dari time frame mingguan, nah ini satu hari candle merah. Dan bagusnya dia minggu ini sudah membentuk higher low walaupun nggak membentuk higher high. Kalau saya lihat pola seperti ini, potensi besar minggu depan Senin Selasa kembali mencoba rebound. Ya akan mantul. Memang jebol support 2600 tapi masih batas toleransi baru 10 poin turun. Jadi minggu depan mestinya sih ada candle hijau. Tapi ini disclaimer ya. Ini terlihat ada candle hammer, ekor panjang, body bagus, EMA 200-nya dipertahankan dan volume meningkat walaupun turun tapi kemungkinan buying power ya. Harusnya sih ada teknik rebound bahkan Senin ya. Seperti itu. Mayor langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup terkoreksi 0,86% ke harga 114. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. AISA luar biasa ya. Ada yang kena pancing 118 gagal tembus dan akhirnya dibuang lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu kalau sabar karena AISA ini salah satu saham consumer good yang belum naik. Hoki sudah di atas. Cleo udah di atas. AISA yang belum ya. Volume meningkat tapi dibuang. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle merah. Walaupun tutupannya nggak di harga walaupun tutupannya nggak membentuk low. Ya lihat minggu depan ya semoga aja bertahan dan rebound untuk AISA. Kalau AISA minggu depan Senin Selasa tembus 120 siap-siap mencoba uptrend. Paling nggak dia nge-swing atas itu 130-140. Lumayan ya. Risk reward harga sekarang cukup menarik. Stop lossnya sekitar 6% dengan reward minimal 7%. Habis itu 14% dan 24%. Jadi risk reward 1:3 atau minim-minim 1:1 ya. Tapi sabar menunggu untuk AISA. Seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup menguat 5,12% ke harga 3.900. Tapi Bapak Ibu perhatikan volume atau bid overnya sangat tipis. Jadi pergerakannya ini cukup volatil ya. Bisa naiknya cepat, turunnya juga bisa cepat kalau kena guyur. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori berhasil tembus kembali 3.800. Semoga ini valid. Tapi kalau dilihat ya, ini kalau ditarik ke bawah dia konsol. Jadi kalau beli harga sekarang itu agak nanggung. Takutnya sih false break dan dia masih konsol. Tapi kalau memang momentumnya tembus 3.900 atau 4.000-nya minggu depan. Ya oke. Ya kita lihat aja seperti apa. Ya cuman hati-hati. Takutnya sih tiba-tiba candle merah. Karena ya tadi likuiditasnya tipis. Saham-saham seperti ini nih menariknya ya beli-beli di support. Itu ya. Jadi kalau cut loss juga tipis. Nah, untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di 3.230. Menguat 1,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Luar biasa nih Wismilak. All time high terus. Kalau nggak salah ya. 3.000 ditembus. Dan ya bagus sebenarnya. Kalau yang punya dari bawah. Kalau yang baru beli itu pasti deg-degan. Lanjut naik nggak? Ya kalau lanjut naik enak. Kalau dia dibawa turun kan pusing tuh. Nih sekarang pakai supportnya 2.900 3.000 itu aja. Ya cuman kita nggak tahu nih rencananya seperti apa. Kalau MACD-nya masih tajam mengarah ke atas walaupun masih landai. Volume meningkat. Cuman dia membentuk candle doji di area resisten 3.200. Tapi biasanya bentuk doji juga tetap naik ya. Tapi ya resikonya sudah sangat tinggi seperti ini. Untuk WIM. Ya, jadi seperti itu aja untuk WIM. Kalaupun Bapak Ibu yang punya dari bawah, ya bagaimana strateginya? Kalau
beli sekitaran 2.600 ya, kalau dia gagal bertahan di atas 2.900 TP aja. Atau kalau misalnya dia turun dari 2.900, Bapak Ibu masih profit di bawah 5% atau di bawah 7%, mending TP aja. Ya, jebol 2.900 TP aja. Jangan berharap dulu yang belum pasti ya. Kalau di bawah turun malah BP kan sayang. Mending TP. Ya, seperti itu. Tapi itu menurut saya silahkan keputusan jual beli di tangan masing-masing untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1665, terkoreksi 0,59%. Langsung saja ke teknikalnya. WLTJ di bawah, tunggu aja. Ya, ini kalau dia false break bisa nutup gap ya ke 1600 lagi. Tapi mungkin aja dia tiba-tiba candlenya Senin seperti ini. Kan ini bisa jadi swing low. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu beli harga sekarang, kalau di bawah turun siap nggak? Karena kan belum pasti juga dia membentuk swing low. Bisa aja lanjut turun. Apakah pakai strategi average dot atau pakai stop loss kalau jebol 600? Ya silahkan ya. Tapi ya ada berpeluang mungkin bisa jadi swing low minggu ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya kecil, koreksinya bahkan nggak nyampe setengah volume naik. Bisa jadi ada candle hijau minggu depan. Tapi memang idealnya belinya ya di 1600, 1650. Area bawah inilah maksudnya. Ya, tinggal bagaimana strateginya aja. Kalau minggu depan dia bisa tembus 1700, ada potensi uptrend dengan target 1800 sampai 1880. Itu arah WLTJ. Lumayan kan? Bisa 10% lebih tuh dapat. Dan ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 630 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo belum kemana-mana juga. Dia sempat naik dan turun. Ya, dia konsolidasi. Kalau menurut saya sih aman. Sepertinya Cleo akan dijaga di 600 sebelum dia semoga sesuai skenario. Kalau ISG bisa bullish tembus 7100, 7200, mungkin bisa Cleo all time high. Tapi kalau ISG-nya konsolidasi aja nggak mampu nembus 7120, kemungkinan Cleo juga susah ke 780. Jadi seperti itu ya. Ya ditektokin aja main jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya dari 500, kalau saya kehilangan barang ya, padahal saya punya dari 480 tapi malah jual di 600. Ya, 20% lebih aja waktu itu dapatnya, dan nggak beli lagi karena melihat saham lain. Mestinya dia beli nih pas dia koreksi ke level psikologis ya. Seperti itu memang. Kadang kita kalau nggak rezeki ya nggak keliat. Yang penting tuh fokus aja, punya trading plan. Ya kalau ketemu saham lain beli saham lain ya nggak masalah juga. Jangan ada penyesalan seperti itu ya. Kalau saya nyesal jadi mungkin nanti ke depannya saya ingat histori Cleo yang saya TP dan ternyata dia naik lebih tinggi. Nanti saya buat itu di saham yang baru, malah nggak naik, dia turun, wah kan buyar lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Yang penting punya trading plan. Kalaupun profitnya tipis-tipis saja, mungkin 5% bungkus, 7% bungkus, 10% bungkus ya nggak masalah. Yang penting portofolio bertumbuh dan bisa konsisten. Konsisten itu nggak selalu, dan konsisten itu bukannya selalu entry profit. Win rate-nya lebih besar. Itu ya, karena kalau Bapak Ibu mencari ilmu yang bisa win rate-nya 100%, potensi besar menurut saya nggak akan ketemu. Karena Bapak Ibu bukan bandar, nggak bisa mengendalikan market. Ya, bandar juga mungkin ada yang cut loss. Seperti itu ya. Untuk Leo, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup menguat 4,65% ke harga 135. Langsung saja ke teknikalnya. Hoki lagi konsolidasi. Cuman ya, satu hari candle merah, satu hari candle hijau. Takutnya sih dibuang. Idealnya beli Cleo itu di 120. Saya nunggu Cleo 120 nggak dikasih. Nih, dia lagi konsol. Kalau di time frame weekly-nya konsol. Seperti itu ya untuk Cleo. Seperti itu ya untuk Hoki. Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau saya belum, menurut saya tunggu dia di 120-an. Siapa tahu dikasih bawah. Itu ya. Untuk Hoki, langsung saja ke saham terakhir. Ada Nasi yang ditutup menguat 6,02% ke harga 88. Langsung saja ke teknikalnya. Nasi bagus di atas EMA 200-nya dan ya cukup bagus lah. Targetnya sih 100 minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya seperti apa. Doji, volume memang biasa dan ini konsolidasi. Minggu depan ke 100 arahnya, tapi disclaimer ya.
belum pasti. Dan ya bagaimana strategi Bapak Ibu, dia itu bergerak di 80, support dan resisten 100. Ini bisa dalam pembentukan cup handle. Kalau dilihat dari time frame harian, ini handle-nya seperti ini nih. Ini cup-nya atau pola inverted angle shoulder bisa juga ya. Yang penting apapun polanya itu tetap aja neckline 100 harus ditembus. Ada peluang tembus menurut saya ya, nasi. Jadi seperti itu untuk ngasih, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.